Salam sejahtera buat kita semua. Berikut kami menyampaikan profil singkat atau sejarah singkat dari Paroki Santo Stefanus Martir Pamatang Raya. Paroki ini terletak di Jalan Santo Stefanus Martir nomor 1, Sundi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Merupakan salah satu paroki di Keuskupan Agung Medan. Paroki ini berdiri pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagai pemekaran dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Sarigoro. Paroki ini merupakan wujud dari pesta jubileum 75 tahun berdirinya Paroki Sarigoro. Nah, pada November 2010, Bapak Uskup Anicetus Sinaga mengumumkan berdirinya paroki baru ini, Paroki Pamatang Raya. Nah, latar belakang pendirian Paroki Pamatang Raya ini tidak lepas dari pertumbuhan umat yang begitu cepat di wilayah ini, yang tentu juga membutuhkan pelayanan yang lebih intens, pelayanan pastoral yang lebih memadai. Nah, juga perubahan status Pamatang Raya dari kecamatan menjadi ibu kota kabupaten. Nah, hal ini diharapkan akan ikut juga menjadi pemicu perkembangan Paroki Pamatang Raya ini lebih cepat di berbagai bidang. Nah, hal lain yang juga penting adalah mewujudkan gereja yang berinfiltrasi, yakni budaya Simalungun yang tetap dijaga dan berkembang juga di dalam gereja Katolik. Nah, paroki yang dirintis oleh Pastor Elpidius van den Hoven ini kini berbuah, yakni Paroki Pamatang Raya. Nah, dengan demikian iman Katolik di Simalungun atau sering disebut di Tano Habonaro Dogona yang berada di Keuskupan Agung Medan ini berkembang setelah budaya Simalungun. Nah, paroki ini digembalakan oleh pastor-pastor dari Ordo Saudara Dina Kapusin. Awal berdiri paroki ini terdiri dari 16 gereja atau 16 stasi yang berada di 3 kecamatan. Kecamatan Raya, Kecamatan Pane, dan Kecamatan Sagel. Di Kecamatan Raya ada 8 stasi, yaitu Kampung Baru, Mapu, Indukan Dalik, Pongguron, Dolok Manahan, Karyahan Pusang, dan Pamatang Raya. Nah, kemudian di Kecamatan Pane ada 5 stasi, Simpang Sigodang, Gunung Maria Pane, Tanjung Maria, Dolok Marimbun, dan Kampung Tempel. Sementara di Kecamatan Dolok Masagal terdapat 3 stasi, yaitu Kulian Baru, Bangun Maria, dan Dolok Buat. Nah, pada tanggal 5 Juli 2015 berdiri 1 stasi lagi, yaitu stasi Silo Kapunguan yang dimekarkan dari stasiun Buron. Nah, kemudian pada tahun 2018 ada 3 stasi dari Paroki Santo Yosef dari Tinggi diserahkan ke Paroki Pamatang Raya. Ketiga stasi ini berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Silau Kahean dengan Kecamatan Raya Kahean. 3 stasi tersebut adalah stasi Bandar Harapan, Bangun Raya, dan Surbadolo.
Nah, alasan penyerahan itu adalah karena jarak yang lebih dekat dengan Pematang Raya dan juga adanya kedekatan budaya, khususnya bahasa yang dipakai di sana dengan bahasa yang dipakai di Pematang Raya yang sama, yakni bahasa Simalungun. Nah, umumnya umat di paroki Pematang Raya menggunakan bahasa Simalungun baik dalam percakapan sehari-hari dan juga dalam tentu juga perayaan liturgi. Nah, hal ini sejalan dengan semangat Konsili Vatikan kedua yang juga mendukung kulturasi di dalam gereja. Maka pemakaian bahasa Simalungun dalam setiap perayaan liturgi, termasuk ibadat sabda, ekaristi, tetap kita pertahankan. Di sisi lain, dengan berdirinya Pematang Raya menjadi ibu kota Kabupaten Simalungun, sangat besar kemungkinan Gereja Katolik juga akan ikut berkembang di Pematang Raya sejalan dengan perkembangan dan kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan hadirnya Gereja Katolik Paroki di Pematang Raya, kita semakin mendapat informasi tentang berbagai dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Fakta sosial itu juga didambakan oleh umat Katolik sebagai bagian utuh dari masyarakat Indonesia, dapat ambil bagian sebagai medan panggilan dan perutusan berdasarkan prinsip-prinsip kekatolikan atau Kristianitas dan nilai-nilai Pancasila. Sejak dimekarkan dari paroki Santo Fransiskus Assisi Seribu Dolok pada tanggal 11 Agustus 2011 yang lalu, paroki Pematang Raya secara definitif ditetapkan menjadi paroki utuh lewat SK Bapak Uskup nomor 345 garing PAR garing RAY garing KA garing 7 garing 2018 pada tanggal 30 Juli 2018 oleh Uskup Agung Medan. Sambil tetap berusaha ambil bagian di berbagai kegiatan iman, serta melakukan pembinaan-pembinaan bagi umat dan pengurus gereja, paroki Pematang Raya juga harus didukung oleh banyak pihak, baik pemerintah maupun keuskupan. Hingga saat ini, Oktober 2020, paroki ini hanya dilayani oleh satu imam saja. Pastor asistensi yang membantu pelayanan umat atau misa memang ada. Namun, umat rasanya lebih mengharapkan kehadiran lebih dari satu pastor tinggal di paroki Pematang Raya. Kondisi kehidupan ekonomi umat di Pematang Raya adalah menengah ke bawah. Sebagian besar atau 90% umat memiliki mata pencaharian dengan bertani. Sebagian kecil pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, guru, dan wira swasta. Secara statistik, jumlah umat paroki Pematang Raya tampak terus bertambah. Hingga saat ini, per Oktober 2020, jumlah umat paroki Pematang Raya adalah sebanyak 3.271 jiwa yang terdiri dari 863 kepala keluarga, yang sebelumnya di tahun 2011 hanya sebanyak 2.294 jiwa dari 511 kepala keluarga. Paroki Pematang Raya sejak awal berdiri digembalakan oleh para pastor dari Ordo Kapusin. Pastor yang menggagas pendirian paroki ini adalah Pastor Ambrosius Nenggolan OFM Cup, yang kemudian menjadi pastor administrator paroki sejak tanggal 11 Agustus 2011 hingga 23 Agustus 2012. Setelah itu diangkatlah pastor paroki yang baru,
yaitu Pastor Angelo PK Purba OFM Cup, yang bertugas sejak tanggal 23 Agustus 2012 hingga 12 September 2016. Kemudian Pastor Angelo PK Purba OFM Cup digantikan oleh Pastor Giovanni Sinaga OFM Cup yang berkarya sebagai pastor paroki sejak tanggal 12 September 2016 hingga 3 Maret 2019. Setelah itu, pada tanggal 3 Maret 2019, Pastor Giovanni OFM Cup digantikan oleh Pastor Togu Nestor Sinaga OFM Cup sebagai pastor paroki Pematang Raya hingga saat ini. Sejak berdirinya paroki Pematang Raya, pastor yang melayani dan tinggal di paroki hanya 1 orang pastor saja. Hal ini tentu dapat dianggap kurang ideal, di mana biasanya pastoran dihuni paling tidak 2 atau 3 pastor dan frater. Namun situasi kurangnya tenaga pastor atau imamlah yang kemungkinan besar menyebabkan paroki raya dilayani oleh 1 imam saja. Di paroki Pematang Raya ada 4 orang suster dari Kongregasi Kasih Yesus dan Maria, Bunda Pertolongan Baik atau KYM, yang berkarya di bidang pendidikan dan pastoral. Di bidang pendidikan, para suster ini menjadi tenaga pendidik dan kepala sekolah di TK dan SD Bintang Timur Pematang Raya yang berdiri pada tahun 2014 yang lalu. Sejak berdirinya sekolah ini semakin banyak diminati masyarakat. Hingga saat ini jumlah murid TK dan SD sudah mencapai lebih kurang 500 orang. Pada umumnya, murid-murid itu berasal dari keluarga-keluarga yang secara ekonomi menengah ke atas. Umumnya pula para murid itu berasal dari keluarga beragama Protestan atau GKPS, sementara yang berasal dari keluarga Katolik tidak banyak, mungkin sekitar 10% saja. Di bidang pastoral hingga saat ini masih dijajaki agar kongregasi menyediakan tenaga suster untuk bisa membantu paroki dalam berpastoral di paroki maupun di stasi-stasi nantinya. Para suster KYM yang berkarya di Pematang Raya sudah memiliki komunitas, yakni Komunitas Santa Agatha Pematang Raya. Susteran ini diberkati dan diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Anisetus Sinaga OFM Cup pada tanggal 5 Februari 2016 yang lalu. Paroki yang baru bertumbuh membutuhkan tenaga-tenaga pastoral yang siap bekerja dengan serius dan disiplin demi tercapainya visi misi Keuskupan Agung Medan dan terlaksananya program paroki dengan baik. Maka untuk itu, paroki selalu mendorong agar umat mau memberi diri untuk mau belajar dan mau membantu pelayanan pastoral, baik sebagai DPP, seksi-seksi, pengurus stasi dan lingkungan, dan guru bina iman anak sekolah minggu. Pembekalan pengurus gereja paroki merupakan langkah awal yang sudah dilakukan sejak berdirinya paroki Pematang Raya. Pembekalan itu diadakan lewat kerjasama dengan komisi-komisi terkait di Keuskupan Agung Medan, termasuk Komisi Liturgi, Komisi Kateketik, dan Komisi Kitab Suci. Hingga saat ini, sudah ada 8 kali kursus yang diadakan untuk pembekalan pengurus gereja, secara khusus bagi kaum muda, agar dari kalangan milenium juga berani tampil menjadi tenaga pastoral. Maka di paroki juga dihadirkan seorang katekis gereja muda yang bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan Keuskupan, sehingga pendampingan bagi orang muda lebih fokus dan terarah.
Sekretariat Paroki Pamatang Raya buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 hingga pukul 3 sore. Sekretariat Paroki berada di gedung yang sama dengan gedung pastoran. Gedung pastoran sudah permanen dan sudah diberkati uskup pada tanggal 22 November 2015 yang lalu. Sekretariat Paroki dilayani seorang pegawai, yaitu Pak Jeffrey Simarmata. Tahun demi tahun paroki mengupayakan agar administrasi dikelola dengan lebih baik dan lengkap. Untuk itu pembinaan dan pengadaan sarana administrasi sekretariat paroki sangat perlu diperhatikan. Saat ini Paroki Pamatang Raya telah memiliki database umat yang disinkronkan dengan database keuskupan atau yang disebut Basis Integrasi Data Umat Keuskupan atau BIDUK. Melalui program digital ini, para pastor dan para sekretaris dapat mengupdate dan mengakses data umat kapan saja dan di mana saja. Melalui program ini, data umat di paroki semakin lebih akurat, sehingga hal ini dapat membantu para pastor dan DPP mengenal umat lebih jauh dan lebih mudah mengambil sikap dan langkah-langkah pelayanan yang cocok dan dibutuhkan umat. Panggilan hidup menjadi imam atau birawan-birawati dari paroki ini termasuk cukup banyak. Hingga saat ini sudah ada 5 orang imam yang terpanggil dari paroki Pamatang Raya, yaitu Pastor Gindo Saragi, Pastor Gundo Saragi, Pastor Fransiskus Radiaman Purba, Pastor Pio Amran Purba, Pastor Rinaldo Saragi, serta ada 3 orang prater yang masih menjalani pendidikan di STFT Sinaksak. Kemudian ada juga 20 suster yang sudah berkekal, serta ada 5 suster yang masih pada masa pendidikan, serta 2 orang di seminari menengah. Kasih-Mu, kasih yang tak ternilai, tak sanggup membalas kasih balasmu. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih balasmu. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup membalas kasih balasmu. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Saudara-saudari, demikian profil singkat ataupun sejarah singkat dari
Paroki Santo Stefanus Martir Pamatang Raya, Keuskupan Agung Medan, dengan moto Saria Sauhur Atalarhon Harajaon Ninai Bata, artinya sehati sejiwa mewujudkan kerajaan Allah. Sekian, terima kasih. Horas Dia Tetupa.